Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai konsep tegangan, ya. Jadi kita mulai dulu. Jadi definisi tegangan itu adalah seperti ini, ya. Kalau kita bicara mengenai tegangan, maka konsepnya tegangan itu adalah seperti ini, ya. Jadi kalau kita punya suatu objek, ya, di mana pada objek tersebut kita kenai suatu gaya sebesar P, ya, maka tegangan itu sigma, ya, sigma sama dengan P dibagi dengan A, di mana P itu adalah tegangan yang diaplikasikan, A itu adalah luasan dari permukaan pada bidang objek yang dikenai tegangan. Bidang, ya, bukan 3 dimensi, jadi dia cuma bekerja pada arah 2 dimensi, sedangkan dimensi ketiga ini dihandle oleh tegangan tersebut, ya. Arahnya bisa keluar seperti ini, ya. Jadi dia menarik objek tersebut dari kedua sisi. Ini disebut dengan tegangan tarik atau tensile, ya. Di referensi yang kita pakai itu dia memiliki tanda positif, ya. Yang kedua itu adalah tegangan tekan, ya. Jadi dia menekan objek tersebut, ya. Itu tandanya pada referensi yang kita gunakan itu adalah minus, ya. Jadi P dibagi dengan A, di mana P itu adalah gaya yang kita terapkan atau gaya yang mengenai benda tersebut, objek tersebut, dan A itu adalah luasan, ya. Pada beberapa buku itu objek yang dimaksud ini diasumsikan sebagai suatu benda yang rigid, ya. Benda yang rigid atau kaku itu tidak akan mengalami perubahan atau deformasi walaupun dia terkena tegangan. Diasumsikan seperti itu, ya, untuk mempermudah perhitungan. Oke. Sekarang mengenai satuannya atau dimensi atau unit, ya, bukan dimensi, ya. Unit dari tegangan itu adalah ini, Newton per meter persegi, ya, per meter square. Ya, kalau tegangan ini gaya yang kita aplikasikan itu dalam Newton, ini gayanya. Oke. Sementara luasan benda yang kita kenai gaya tersebut atau terkena gaya tersebut itu adalah square, meter square, ya. Ya, jadi ini A-nya, luasannya, maka satuannya itu adalah tekanan atau gaya dibagi dengan satuan luasnya atau Newton per meter square. Oke, ya. Ini sama dengan 1 kilo Pascal, ya, sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 Pascal, ya. 1 kilo Pascal itu sama dengan 1 megapascal, ya, Mas, ya. 1 megapascal itu sama dengan 1000 kilo Pascal, ya, atau 10 pangkat 6 Pascal, ya. Jadi dipangkatkan 2 kali, ya. Lalu berikutnya ini adalah 1 gigapascal. 1 gigapascal itu adalah 1000 megapascal, ya. Jadinya dia adalah 10 pangkat 9 Pascal. Satuannya sama, Newton per meter square, ya. Sementara pada satuan British atau satuan lainnya, ini satuan SI, ya, sistem internasional, ya. Ada lagi satuan British. Satuan British itu kalau biasanya yang dipakai itu adalah pound, ya, gayanya ini, ya, pound gaya, pound force, boleh, ya, dibagi dengan inch square, ya. Ini yang disebut dengan PSIA, ya. Jadi pound per square inch, ya, di PSIA atau RB per in ini.
ya. Tapi kadang juga satuan gayanya juga bisa lain juga, ya tergantung ini luasannya. Kadang yang ada yang memakai feet, ya yang jelas ini adalah satuan dari luasan. Oke ya. Ya, jadi kadang-kadang pun dalam satuan British itu dipakai juga yang namanya satuan KIP. Nah, tak ganti ke pensil dulu ya. Satuan KIP atau kilo pound ya, kilo pound. Kilo pound. Ini adalah satuan KIP ya. Jadi kalau ini kilo pound square, berarti ini akan diganti menjadi kilo pound itu kan kilo pound ya. Kalau kita mau menggantinya menjadi satuan gaya seperti satuan tegangan, maka ini adalah kilo pound per square inch atau KSI ya. Kilo pound dibagi dengan square inch kuadrat ya, inch square. Jadi ini KSI ya, ini satuan lainnya. Oke ya. Di sini mungkin kita bisa akan timbul pertanyaan ya, di sini gayanya tepat di tengah dari objek yang rigid tersebut atau benda rigid tersebut ya. Nah, bagaimana kalau dia berada pada titik lain? Hasilnya sama ya. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan ya bahwa kalau memindahkan gaya ini kepada luasan seberapapun itu hasilnya akan sama saja ya. Cuman di sini untuk tegangan yang bekerja pada titik sembarang ya, ini akan berlaku ini apa? Kita pakai limit ya, kita pakai limit di mana luasan dari A ini mendekati 0 ya. Ini secara matematis ini nanti akan kita integrasikan untuk melihat tekanan atau tegangan yang bekerja, stres yang bekerja pada sembarang titik ya. Jadi ini konsepnya dimulai dari bekerja pada titik Q dulu. Ini adalah perubahan tegangannya ya, delta F. Jadi delta itu kan menyatakan perubahan ya. Jadi untuk beberapa titik, sembarang titik ini kita pakai fungsi limit dari stres tersebut ya. Nah, berikutnya ini adalah konsep dasar dari tegangan ya, di mana gaya itu bekerja tegak lurus pada luas permukaan dari objek yang rigid ya. Nah, ingatkan lagi, objek yang rigid itu adalah suatu benda yang dia tidak akan mengalami perubahan bentuk ataupun perubahan apapun juga pada waktu yang tidak terbatas. Jadi rupanya bentuk benda tersebut ada tetap seperti itu ya. Berikutnya ini macam-macam tegangan atau stres ya. Tegangan atau stres itu secara mekanika kekuatan bahan itu dibagi menjadi, yang pertama ini adalah tegangan normal ya, yang berlaku pada pembebanan aksial ya. Kalau di buku referensi yang saya berikan ke Anda itu adalah axial loading atau yang bekerja normal stress, tegangan normal yang bekerja akibat adanya pembebanan aksial ya. Jadi pembebanan aksial itu adalah pembebanan yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan objek tersebut ya. Sementara karena dia bekerja pada tegak lurus ini, maka gaya tersebut disebut dengan tegangan tersebut disebut dengan tegangan normal ya, karena dia bekerja tegak lurus pada arah permukaan ya. Ada lagi tegangan tangensial atau tegangan tangensial itu yang bekerja searah pada ini, searah pada permukaan bendanya ya. Jadi saya kasih wawasan, saya tambahkan wawasan saja. Ini tegak lurus, ini disebut dengan tegangan normal. Kalau dia bekerja searah pada permukaan luasnya ini disebut dengan tegangan tangensial ya. Tegangan tangensial itu bekerja searah pada paralel pada luas permukaannya ya.
Tapi di sini dibahas sebagai bentuk yang lain nanti ya dalam pertemuan berikutnya. Yang kedua ini adalah shearing stress atau tegangan geser, ya, tegangan gunting. Ini disebut dengan shearing itu kan menggunting ya, jadi dia arahnya pada arah tangensial tapi pada suatu objek ya. Jadi nanti saya jelaskan juga mengenai tegangan geser ini ya, agak berbeda dengan tegangan tangensial. Berikutnya ini adalah tegangan bearing atau bearing stress ya. Tegangan bearing ini terjadi pada suatu sambungan ya, biasanya karena dia disebut dengan bear ya, jadi dia bekerjanya pada suatu sambungan yang biasanya berbentuk silinder ya. Ini itu kan kalau ini kan tegangan bantalan ya, tapi mungkin juga nggak harus silinder juga. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, ini yang tadi kita bahas mengenai tegangan normal dulu. Yang pertama ya, tegangan normal atau tegangan yang berlaku pada pembebanan aksial ya. Jadi yang berlaku pada pembebanan aksial ini diklasifikasikan lagi seperti ini. Nah, bukan diklasifikasikan ya, kita jelaskan seperti ini. Tadi yang ini sudah saya jelaskan, dia bekerja pada sembarang titik di luasan yang sudah kita tentukan ya. Jadi ini disebut dengan tegangan normal, tadi sudah saya definisikan. Berikutnya ya, jadi di sini bisa kita lihat lagi ya, dari yang sudah saya jelaskan lagi. Ini limit ini kan untuk melihat keseluruhan pada keseluruhan permukaan ini, gaya yang bekerja ya. Jadi ini tegangan yang bekerja pada dengan asumsi sembarang titik di sini ya, tidak secara statistik dia itu tidak terdefinisi atau tidak tertentu ya. Ini maka kita gunakan persamaan ini ya. Kalau ini tadi kan kita sudah tertentu ya, yang ini kita sudah tahu misalnya pada bentuk seperti ini dia bekerja tepat pada pusatnya, sementara ini pada titik ini, pada titik sembarang ini adalah suatu masalah yang sering disebut dengan statically ya, secara statis itu tidak terdefinisi, indeterminate ya, statically indeterminate ya, jadi dia tidak tertentu, statically ya, jadi secara statis dia tidak terdefinisi ya. Jadi kita pakai persamaan ini. Kalau ini dia sudah determinate statically, jadi sudah ditentukan di situ ya. Jadi di sini ini kita bisa lihat kalau gaya pada permukaan ini ya, karena dia statically indeterminate atau tidak terdefinisi secara statis, ini adalah suatu gaya yang diasumsikan sebagai gaya yang terdistribusi secara merata ya. Jadi ini beberapa panah ini ya, ini menggantikan satu panah P yang mana pada P ini distribusi gayanya sudah jelas, dia terpusat di sini. Kalau yang tidak terdefinisi dengan jelas, maka kita gunakan ini P yang sudah terdistribusi, yang menggantikan gaya tekan atau tegangan tekan yang besar P ini. Gaya ya, bukan tegangan ya. P gaya yang sebesar P, maka dia bisa didistribusikan menjadi gaya terdistribusi semacam ini ya. Ya, jadi gaya yang terkonsentrasi ya, tadi kan terdistribusi, kebalikannya ini adalah gaya yang terkonsentrasi seperti ini. Itu dia akan bisa kita gantikan atau sama dengan gaya yang terdistribusi dengan bentuk seperti ini ya. Ada ini. Sementara untuk yang statically indeterminate atau tidak tertentu ya, semacam ini yang dimana kita menggunakan nilai rata-rata, itu kita bisa menggantikan P ini dengan
gaya terdistribusi yang bentuknya agak lebih variasinya agak lebih terkonsentrasi di tengah daripada yang ini. Yang ini merata, yang ini yang terbesar distribusinya itu kita asumsikan ada pada tengah-tengah permukaan ya. Jadi ini untuk statically undeterminate, ini untuk yang terpusat dan dianggap terdistribusi karena kita tidak bisa menentukan secara pembebanannya tersebut secara statis. Nah, berikutnya untuk bagaimana distribusi gaya pada suatu objek ini. Jadi ini objek ini kan kita gambarkan sebagai sesuatu yang 2 dimensi ya distribusinya. Nah, bagaimana gaya-gaya internal yang bekerja pada objek yang bekerja secara 3 dimensi ya. Tegangan terdistribusi merata itu kalau kita lihat internal force-nya itu seperti ini ya pada gambar ini kan di sini. Ini digunakan untuk bisa kita gunakan untuk menggambarkan tegangan yang terkonsentrasi tepat di tengah. Ya, jadi asumsi seperti ini bisa kita gunakan kalau kita gunakan asumsi juga bahwa gaya ini berada atau bekerja tepat pada titik C ini ya, jadi titik sentroid di sini. Ya, ini adalah suatu gaya yang benar-benar terpusat pada titik C di sepanjang objek yang kita gambarkan ini ya. Jadi kalau begini representasi 2 dimensinya itu adalah seperti ini ya, maka kalau kita buat 3 dimensi internal force-nya itu adalah seperti ini ya, dimana kita asumsi kita itu harus bekerja pada bahwa gaya tersebut bekerja pada tepat di tengah dari objek tersebut secara 3 dimensi ya. Ini artinya bahwa suatu tegangan yang secara seragam terdistribusi ya, itu hanya dimungkinkan kalau garis gaya atau garis kerjanya ya, line of action ya, dari gaya terkonsentrasi P ini, gaya terkonsentrasi P dan P aksen ini ya, P dan P aksen ini melalui atau melewati sentroid dari benda yang digambarkan pada gambar 1.12 ya. Jadi kita berikutnya ini adalah mengenai penggantian gaya. Kalau kita distribusi seperti ini pada benda yang tepat melewati sentroid ya. Bagaimana kalau benda tersebut bentuknya tidak memiliki sentroid tepat di tengah seperti ini? Nah, ini ditunjukkan pada gambar 1.13 ya. Pada gambar 1.13 ini kita memiliki gaya eksentrik ya. Gaya eksentrik ya. Jadi ini gaya eksentrik. Ini perlu saya sebutkan juga. Sama-sama gaya eksentriknya, cuman ini pas di tengah sentroidnya ya. Ini gaya eksentrik pada benda yang bentuknya agak lebih kompleks ya. Maka gaya eksentriknya ini seperti ini. Dia bekerja pada tegak lurus pada bagian sini ya. Ini kita bisa pindahkan gaya tersebut ke titik C yang ada pada gambar 1.13 ini ya. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Tapi ada suatu kompensasi yang harus kita berikan ya pada gaya sentroid yang ada di sini. Kalau titik C sentroid dari gaya yang kita pindahkan itu berjarak sebesar D, maka di ini harus kita tambahkan satu buah momen ya. Momen ini untuk menggantikan gaya yang kita pindahkan di sini ya. Anda diperlihatkan di sini bahwa ada suatu momen M ya yang kita gunakan sebagai kompensasi sejarak D dari titik P ini, P yang kita pindahkan ya. Jadi konsepnya seperti ini. Berikutnya ini adalah mengenai shearing stress atau tegangan geser ya. Tegangan geser itu secara
deskripsi itu digambarkan seperti pada gambar 114 ya. Ini 114 di mana dua buah gaya ya. Gaya P ini memberikan atau mengenai suatu objek, suatu rigid AB, rigid body AB ini ya. Jadi dia arahnya berlawanan tapi pada arah transversal atau melintang ya. Pada arah transversal, ini saya ganti menjadi pen dulu ya, pada arah transversal atau melintang di sini ya. Definisinya seperti ini. Ini dilambangkan dengan huruf tau ya. Tau sama dengan P dibagi dengan A ya. A itu adalah luasan dari objek transversal ini ya. Jadi sini kita pakai tau rata-rata atau tegangan geser rata-rata ini bekerja akibat adanya shearing force atau tegangan sharing, tegangan gunting ya, tegangan geser ya. Tegangan geser bekerja akibat adanya gaya geser ya. Oke. Ini seperti ini. Bentuk fisiknya bagaimana ya? Misalnya kita punya satu buah baut ya, satu buah baut yang kita gunakan untuk mengikat dua buah pelat seperti ini ya. Maka dapat dipastikan bahwa gaya yang bekerja pada baut ini adalah gaya shearing force. Oke ya. Ini adalah gaya shearing force yang bekerja pada baut. Oke ya. Berikutnya ini gaya shearing force ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau ini suatu baut ini dikenai oleh suatu gaya shearing stress yang single atau tunggal ya. Jadi ini kalau kita hilangkan pelat ya, di mana gaya ini bekerja, maka kita pindah gaya shearing force ini menjadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kalau kita potong lagi gaya yang bekerja ini bisa kita ganti menjadi tegangan gaya P, gaya F ini kita gantikan menjadi suatu gaya P. Maka persamaannya seperti ini. P dibagi dengan A sama dengan F dibagi dengan A ya. Bagaimana kalau dia pelatnya ada dua biji seperti ini, 1, 2, maka F yang bekerja ini kita bagi menjadi 2 ya. Jadi bedanya di sini P itu yang menggantikan semua gaya di sini ya. P ini ya, P ini sama dengan F dibagi 2 ya. Kalau pelannya seperti ini bentuknya ya. Jadi maka persamaan untuk tegangan gesernya itu akan menjadi seperti ini, F dibagi 2A ya. Kalau kita pakai P ya tetap P saja. Tapi kalau kita melihat gayanya ini kita ganti menjadi suatu gaya F ini ya, maka F dibagi dengan 2A. Nah, berikutnya ini adalah mengenai bearing stress yang terjadi pada suatu sambungan ya. Jadi bearing stress ini agak membingungkan karena dia hampir serupa dengan gaya sebelumnya, yaitu apa tadi, shearing stress ya. Cuman definisinya itu agak berbeda. Jadi bearing stress itu adalah suatu tegangan, shearing stress itu adalah tegangan yang ditemukan pada sambungan baut seperti ini. Tegangan yang ditemukan. Oke, sementara bearing stress itu adalah tegangan yang diakibatkan oleh baut pada struktur yang diikat olehnya ya. Jadi bedanya di situ. Kalau shearing stress itu tegangan yang ditemukan pada baut, sementara pada bearing stress itu adalah tegangan yang diakibatkan oleh baut atau tegangan yang diberikan pada baut ya, diberikan oleh baut pada member yang diikatnya. Oke ya. Jadi bearing stress ini definisinya seperti ini. Jika P ini adalah resultan gaya dua buah gaya F ini ya, dimana F ini adalah ke sana dan ke sini,
maka dia memiliki resultan sebesar P, ya, di mana P ini bekerja tepat di tengah pada diameter. Ini saya zoom ya biar kelihatan ya. P ini bekerja tepat di tengah dari pusat lingkaran ini, diameter ini, ya, pada ketebalan objek yang memiliki tebal T, ya, maka bearing stress itu adalah P dibagi dengan A, sama ya, ini masih definisi tegangan pada umumnya. Kalau A-nya ini digantikan dengan tebal dikalikan dengan diameter, maka bearing stress itu dinyatakan dengan persamaan 1/11 ini. Ya, ini ada di referensi yang kita pakai. Berikutnya kita untuk mempermudah ini kita langsung ke contoh aja ya. Jadi kita punya suatu struktur seperti ini, ya, suatu struktur yang bentuknya seperti ini, saya zoom dulu ya. Oke. Di sini aplikasi teori stres tadi pada suatu struktur yang sederhana. Ya, kita punya suatu struktur seperti ini. Ya, segitiga terdiri dari satu buah batang ya. Ya, bentuknya seperti inilah. Di sini jaraknya 600 mm. Ini sekian dimensinya ada. Pada ujung di sebelah sini bekerja gaya sebesar 30 kN. Ya, kedua-duanya ini adalah dipin ya, atau dicor ya. Kalau pada kondisi realnya mungkin dicor pada suatu dinding atau apa ya. Ya. Ini kita diminta untuk menyelesaikan gaya-gaya yang bekerja pada kedua buah pin ini ya. Pada pin C sama pin yang ada di A ya. Oke. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah membuat diagram benda bebas terlebih dahulu dari struktur ini ya. Diagram benda bebasnya itu seperti ini ya. Ingat, ini adalah suatu member yang dipin ya, suatu objek yang dipinkan pada sesuatu. Jadi dia mampu menahan gaya horizontal maupun gaya vertikal ya. Jadi di sini untuk C ini kita uraikan menjadi gaya CX dan gaya CY. Untuk A ini juga kita uraikan menjadi dua buah gaya, yaitu AX pada arah horizontal dan AY pada arah vertikal. Jaraknya adalah besar 600 mm. Ini di sini dipakai satuan meter. Ya, boleh Anda mau pakai milimeter atau pakai meter sama saja ya. Tapi ini perlu dilihat di sini arah-arah gayanya ya. Gaya horizontal sama gaya vertikalnya. Bagaimana kalau ini saya buat terbalik ya. Jadi C-nya di arah sini tapi terbalik, C-nya bukan ke atas tapi ke bawah. Ini bukan ke arah kanan tapi ke kiri. Boleh, sama saja ya. Itu nanti ada suatu konvensi atau kesepakatan yang harus Anda konsisten ya, di mana Anda harus melakukan itu dengan konsisten ya. Jadi kalau ke arah kanan itu positif, ke arah atas itu positif, itu adalah konvensi yang kita buat ya. Kalau kita mau buat ke arah atas positif, ke arah kanan positif, itu kita harus konsisten. Kalau ke arah bawah positif, ke arah kiri positif, juga kita harus konsisten terhadap itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana yang saya maksud itu ya. Jadi di sini kita menemukan ini adalah tegangan C dan A. Subjek C dan A ini dipinkan pada dia berbentuk sambungan pin, maaf ya, berbentuk pin. Jadi dia mampu menahan gaya horizontal maupun dari gaya vertikal. Ya, ini sebagai tambahan dari saya. Ya, kalau kita punya suatu member yang dipin seperti ini, ya ini dipin di mana di sini ada cor, maka dia akan mampu menahan gaya horizontal dan gaya vertikal. Maka titik ini bisa kita ganti menjadi suatu bentuk seperti ini. Begini boleh, begini juga boleh ya. Ini titik yang kita gantikan di pin ini. Ya, kenapa? Karena dia mampu menahan
gaya horizontal dan vertikal. Jadi kalau kita punya pin ini, Anda gantikan ke sini, dia kuat, mampu menahan. Anda tarik ke sana, dia juga mampu menahan. Yang kedua itu adalah tumpuan roll. Ya, tumpuan roll itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi misalnya kita punya satu buah batang, ya, satu buah batang ini kita beri tumpuan roll, ya, maka tumpuan roll ini dia hanya mampu menahan gaya dari arah vertikal, ya. Kalau kita tekan begini, itu dia mampu menahan, ya. Bagaimana kalau kita tarik juga mampu menahan. Bagaimana kalau gaya horizontal? Ketika kita beri gaya horizontal, dia akan menggelinding, ya, alias dia tidak mampu menahan gaya horizontal. Maka kita bisa ganti tumpuan roll ini sebagai suatu gaya, suatu resultat, kita ganti dengan gaya yang hanya mampu menahan gaya vertikal. Jadi kalau kita ketemu tumpuan roll ini, ya udah kita ganti gaya vertikal aja. Gaya horizontal tidak ada karena dia tidak mampu menahan gaya horizontal. Gitu ya. Nah, jadi ini kita uraikan kembali ke contoh kita. Kita uraikan menjadi dua buah gaya karena pin tadi dia mampu menahan dua buah komponen gaya horizontal dan vertikal, ya. Maka yang pertama kita hitung itu adalah momen terlebih dahulu. Di sini momen yang terjadi pada titik C. Bagaimana kalau momen terjadi titik B atau A? Boleh sama saja, ya. Tapi kita ikuti contoh dulu di sini. Di sini adalah gaya yang dipakai adalah momen yang bekerja di titik C itu adalah 0. Ya, di sini ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Berarti sesuatu apapun yang ada di C ini kita anulir dulu, ya, kita hilangkan dulu. Ya, ingat definisi dari momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Kalau bentuknya seperti ini. Ini kita punya suatu benda, suatu batang dengan jarak R, ya. Sementara momen yang bekerja padanya itu adalah F, maka definisi dari momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Kembali ke sini, ini kita anulir, kita tutup dulu, ya. Maka kita punya dua buah member yang bekerja pada yang kita perhitungkan pada struktur tersebut, yaitu member A dan member B, ya. Maka sesuai dengan definisi momen, kita dapati bahwa AX, ya, AX ini kita putar ke arah sana, maka dia akan dapat kita kalikan dengan 0,6, ya. Jadi ini gaya AX, ya, kita kalikan dengan 0,6, ya, dikurangi, ya, di sini lihat konvensi di sini berlawanan jarum jam itu adalah positif, ya. Maka kita hitung momennya pada arah berlawanan jarum jam. Jadi AX dikalikan dengan 0,6 dikurangi dengan B, ya, ini adalah gaya yang bekerja pada B, dikalikan dengan 0,8, ya. Kenapa dia minus? Dengan tanda minus. Kenapa? Konvensi kita, kesepakatan kita, berlawanan jarum jam adalah positif, sementara searah jarum jam adalah negatif. Sementara B ini bisa kita kalikan dengan gaya jaraknya di sini R sebesar 0,8 ini, dia akan memutar struktur ini pada arah yang searah dengan jarum jam, artinya dia adalah negatif. Jadi pada momen C itu adalah AX kali 0,6 dikurangi dengan 30 dikalikan dengan 0,8 sama dengan 0. Maka dari sini secara matematis biasa kita dapati bahwa AX itu adalah besarnya adalah sebesar 40 kN. Oke, ya. Lalu berikutnya kita lihat, ya, bahwa resultan gaya-gaya yang bekerja pada arah horizontal itu harus sama dengan 0. Fx, ya, pada arah x atau horizontal itu sama dengan 0. Maka ini saya hapus dulu, eraser, ya, ini saya hapus. Oke. Maka sigma atau keseluruhan gaya yang bekerja pada arah x itu harus 0. Ya, di sini apa sih gaya bekerja pada arah horizontal? Ini tadi, ya, CX sama AX. Ya, berarti AX ditambah CX itu sama dengan 0. Ya, kita tahu
kita pakai konvensi ke kanan itu adalah positif. Kesepakatannya ke kanan positif. Maka AX sama plus CX sama dengan 0. Di sini kita dapati bahwa CX itu akan sama dengan minus AX ya. Di AX plus CX sama dengan 0, maka AX sama dengan minus CX. Jadi AX ini sebesar, CX adalah sebesar minus 40 kN. Berikutnya pada arah vertikal, kita sepakati bahwa pada arah vertikal itu ke atas, ya di sini ke atas adalah positif. Ya, jadi kalau ke bawah berarti dia negatif. Kita lihat komponen gaya apa saja yang bekerja pada arah vertikal. Ya, kita dapati CY, AY, dan 30 kN ini. Maka sigma FY sama dengan 0. Di sini AY plus CY, ya ini plus ini sama dengan ke atas semua ya, dikurangi dengan yang ke arah bawah ini 30 kN sama dengan 0, maka kita dapati AY plus CY sama dengan 30 kN. Ya, hasil ini kita simpan dulu. Oke. Setelah AY ini kita simpan, di arah vertikal ini kita simpan, bagaimana kita mencari besarannya dua ini? Ya, kita gunakan langkah selanjutnya, yaitu kita coba mencari momen di titik B. Ya, kita cari momen di titik B ini ya. Seberlawanan jarum jam konvensinya dia adalah positif. Anda boleh bikin kesepakatan sendiri. Arah jarum jam positif juga boleh, tidak apa-apa. Tapi di buku ini yang saya pakai ini berlawanan itu adalah positif. Ya, jadi untuk menghitung momen di arah B, ingat kita buat semua yang ada di titik B ini adalah 0, atau kita anulir ya, kita anulir dulu. Tidak kita hitung, maka ini kita tutup. Oke ya, berlawanan jarum jam itu adalah positif, maka kita hitung AY. AY mana ini ya, ini AY kita kalikan dengan 0,8 ya. AY ini musuhe atau jarak yang bisa kita kalikan ini adalah sebesar 0,8 meter ya, 0,8 meter. Sementara ini adalah arahnya ke arah yang searah dengan jarum jam ke sini. Berarti dia adalah negatif. AY 0,8 meter sama dengan 0. Berarti kita dapati AY ini adalah sebesar 0. Oke ya. Nah, berikutnya kita cari besaran yang ada pada CY. AY plus CY sama dengan 30. Ini sudah cukup ya berarti ya. Ini berarti kita dapati kalau CY itu adalah sebesar 30 kN ya. Jadi AY plus CY sama dengan 30 kN. Berarti kalau AY-nya ini 0, berarti CY itu adalah sebesar 30 kN. Ini ada di sini. Oke ya. Di sini kita dapati semua komponen-komponen gaya. CX sebesar 40 kN, CY adalah 30 kN, sementara A itu adalah 40 kN. AX ya di sini. AX di sini 40 kN, tapi A di sini adalah 40 kN juga. Nah, bagaimana menghitung A? A itu adalah resultan dari akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Ya, kalau AY-nya 0, maka kita akan dapat akar dari 40 kN, akar dari 40 kN kuadrat. Berarti A itu sama dengan 40 kN. Ya, jadi A sama dengan AX. Ya, karena AY-nya 0. Oke. Lalu berikutnya ini adalah penentuan gaya-gaya yang bekerja pada tiap-tiap struktur tersebut ya. Jadi ini dari apa yang ini di sini tadi, ini kalau kita uraikan ya, menjadi tiga buah ya, jadi dua buah komponen di sini untuk CB, BC ya, sama AB sama BC. Ini ada FBC sama FBC sama ini ya, FBC aksen, FAB juga sama. Oke. Di sini ada gaya-gaya yang bekerja pada arah tadi, penguraian gaya tadi ya.
BC, CD ini tadi ya. Maka kalau di sini kita buat ini menjadi suatu segitiga, jadi resultannya kita tempel menjadi satu tempat ya, ini FAB, ini FBC, sementara ini adalah gaya 30 Newton yang bekerja tadi ya. Ini 30 Newton ini bisa kita pindahkan ke sini ya, jadi 30 kilo Newton. 30 kilo Newton tadi FAB-nya berapa? 40 sama 50, bener ya. FAB A-nya yang C ini ada 30, C itu ke arah mana tadi? Ya, ke arah atas ini 30 sama 40 kilo Newton. A-nya tadi 40 ya. A ini yang bekerja di sini. Resultannya A40 tadi ya. Berarti kita tulis di sini A, yang A. Sementara yang C ini adalah 5. Dari mana ini 5? Karena kita cuma tahu ya 3 sama 4. Ini resultan ini kita dapat dari hukum Pitagoras ya, berarti FBC yang bekerja pada member C ini ya, member BC, FBC member ini kita dapat dari akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi ini di sini 5 ya. Lantas kita akan menentukan berapa besarnya gaya-gaya yang ada di sini ya. Ini kita pakai dengan persamaan segitiga ya. Jadi di sini FAB dibagi dengan 4 ya. Ini FAB dengan horizontal, vertikal dengan vertikal ya. FBC per 5 ya. Itu vertikalnya tidak ada ya. Berarti ini FBC dibagi dengan 5 sama dengan 30 kN dibagi dengan 3, maka kita dapati FAB-nya ini sudah 40 ya, berarti FBC-nya 50 kN. Oh ini jadi dia di sini menggunakan cara ini, sementara yang tadi saya tunjukkan kepada Anda dengan menggunakan hukum Pitagoras. Boleh juga enggak apa-apa ya, sama aja ya. Nah, lalu berikutnya kita sudah dapatkan berapa saja gaya-gaya yang bekerja pada member ini. Sekarang kita teruskan ke penentuan dari gaya normal, gaya tegangan normal ya, pada batang AB dan pada batang BC. Ya ini tadi, ini adalah gambar dari soal yang ini tadi ya, gambar dari soal ini. Ya, ini cuma kita dibuat menjadi lebih detail. Ya di sini ada yang pertama ini yang ini ya, yang miring ini dia dibuat dari suatu objek silinder, sementara yang di bawah ini dia berbentuk batang balok biasa ya, kotak ini. Sementara yang ini adalah silinder. Oke. Ya, maka di sini dengan mudah kita bisa menentukan luasan dari masing-masing member yang ada di sini ya. Jadi untuk penampang melintang masing-masing ini ditunjukkan di sini ya. Ini tampak atas penampang melintangnya ya. Bukan penampang melintang, tampak atas dari struktur ini. Ini tampak atas dari sini. Ini tampak atas yang ada di sini ya. Untuk itu ya, tapi ya untuk itu kita harus menentukan dulu penampangnya masing-masing. Oke ya, jadi untuk yang ada di bagian BC ya, bagian BC di sini, ini B sama C, ini kita lihat kalau ujung ya, walaupun dia berbentuk silinder tapi ujungnya adalah berbentuk ini ya, flat ya, atau gepeng dan kotak ya. Ini Anda lihat ya, berarti luasan yang ujung ini berapa? Ini dengan di sini ya. Jadi A sama dengan 20 mm. Mana tadi 20 mm ya, ini 4 di sini 40 mm, berarti dia di sini 20 dikurangi dengan 40 mm, 20 dikalikan, maaf ya, ini dikalikan 20 mm ini yang ada di sini ya. Apa ini?
Ini 20 mm loh jaraknya di sini ya. 20 mm berarti di sini kalau di sini 40 semua berarti 40 dikurangi 20. Ya, jadi ini dari 40 dikurangi 20. Ini ya tadi ya. 40 ini dikurangi 20 dikalikan dengan 40 mm. 40 mm yang ini ya. 40 mm dikurangi 25 mm ya. 25 mm ini apa sih? Ini tadi boltnya ini ya, baut ini. Nah, ini adalah 40 ini dikurangi di 25 mm, maka dia hasilnya adalah sebesar 300 kali 10 pangkat min 6 meter meter persegi ya, meter square. Jadi mili kalau kita square kan jadi pangkat min 6. 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 10 pangkat kuadrat ya, dikalikan dengan kuadrat, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Oke ya. Berikutnya maka kita tinggal menghitung gaya yang berada pada ujung BC. Nah, caranya ya, tegangan stres yang ada pada ujung BC. Ya, tegangan yang atau stres yang berada pada ujung BC itu adalah P dibagi dengan A ya. Definisi tegangan biasa, P bagi dengan A. P-nya berapa? 50. 50 dapat dari mana? Ini tadi BC ya, gaya BC yang ada di sini. Totalan dia adalah 50. Maka gayanya adalah 50 dibagi dengan 300. 10 pangkat 3 itu apa? Karena di sini dipakai tadi adalah kilonewton. Ya, kita lihat ya. 30-nya di sini kilonewton, otomatis yang lainnya juga kilonewton. Jadi 50 kali 10 pangkat 3 kilonewton dibagi dengan ini tadi. Hasilnya pada bagian tegangan BC, gaya yang ada pada BC itu adalah sebesar 167 megapascal. Ya, jadi Newton per meter persegi itu adalah megapascal. Oke. Lalu bagaimana dengan tegangan yang ada di AB? Nah, untuk tegangan yang di AB kita lihat dulu P yang ada di AB berapa. Kita lihat tadi ya, P yang ada di AB itu adalah 40 kilonewton ya. 40 kilonewton. Dan 40 ya, 40. Ya, 40 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, sekarang masalahnya luasannya berapa? Kalau kita tahu bahwa tegangan yang ada di AB itu adalah sama dengan PAB dibagi dengan luasan A yang ada di AB ya. A yang ada di AB itu makanya sama dengan berapa ini? Ya, Anda lihat di sini 30 mm ya, definisi luasnya ya, luasnya sudah ada luasannya bekerja padanya. Jadi ini gayanya bekerja ke arah sini ya, berarti ke arah sini keluar sini, berarti ini adalah 30 dikalikan dengan 50 mm. A yang ada di AB 30 dikalikan 50 mm persegi. Hasilnya ini tadi ya, 1,500 mm persegi ya. Nah, ini kalau kita buat persegikan, jadi ini dikalikan 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 26,7 megapascal. Jadi A ini di sini kita dapat dari 50 kali 30 ini. Kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya adalah penentuan ini ya, penentuan tegangan geser pada berbagai sambungan yang ada di sistem struktur tersebut. Oke. Ya, kita lihat dulu definisi dari shearing stress. Tadi apa? Definisi dari shearing stress itu adalah bukan ini ya, bukan sigma ya, tapi tau sama dengan P dibagi dengan A. Oke, berarti di sini tugas kita adalah menentukan berapa P dan berapa luasannya atau A yang ada di situ. Oke ya. Untuk yang sambungan pertama itu yang apa ini ya? Untuk yang lingkaran, yang silinder itu tadi adalah BC ya. Ini untuk BC. BC itu luasannya berapa? Luas yang ada di BC itu adalah A sama dengan Pi, ini ABC ya, yang ada di BC
itu Pi kalikan dengan R kuadrat. R-nya berapa tadi? R-nya itu adalah 25 dibagi 2 ya, maka A-nya itu adalah sebesar 491 kali sekian ya. Sementara itu P-nya yang tadi bekerja di P di arah AB tadi di BC ya, maaf ya, di BC tadi berapa? Di BC tadi 50 kN ini ya, 50 kN ini. Berarti ini 50 kN, ini ada 50 kN dibagi dengan luasan ini tadi. Itu berarti tegangan rata-rata yang bekerja pada AB itu adalah 102 megapascal. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ini berikutnya untuk yang 20 kN ini 20 kN ini adalah untuk ujung yang sebelah sini ya, pin A. Pin A itu sebelah mana sih pin A? Ini ya pin A ini ya. Ini pin A. Pin A Anda perhatikan pin A itu pada pin A ini bekerja double share ya. Jadi guntingan yang besarnya 2. Artinya apa? Daya gunting besar 2. Jadi ini adalah sebetulnya resultan dari F per 2. F-nya tadi berapa? 40 kan di sini. Nah, ini tadi F-nya adalah 40. FAB adalah 40 kN, berarti ini adalah 40 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 20 kN. Ya, jadi ujung sini itu berbentuk double share, yang ujung satunya cuma single share. Satu ya, mana tadi? Ya ini ya, pin A yang sini 2, yang sini 2, yang di sini cuman 1, mana tadi yang satu di sini. Ini yang di B ini yang di sini 1, yang di sini 2 ya. Yang di C ini cuma 1. Oke. Jadi hari ini betul nggak ini yang average ini adalah yang di 50 ya, yang tadi di 50 ini FBC. Sorry, ini berarti bukan AB ini ya. Jadi ini adalah yang di BC ya, ini BC kan cuma satu ini tadi ini, sementara yang di ini yang di pin A ini pin B, sorry ini pin B, ini pin yang ada di A. Pin yang ada di A ini ya pin A, jadi dia 2 biji, jadi 20 bagi 2 ini 50 ini yang ada di C ini ya. Jadi bisa kita mengerti ya, yang bisa dimengerti yang di B ini cuman pin yang ada di C, sorry pin yang ada di C ini cuma 1, sementara yang di A ini ada 2 ya. Ini pin yang di A sama yang di C. Jadi ini tadi pin A, yang ini ada yang di C sudah kita dapatkan semua ya. Berikutnya itu kita tinggal menentukan apa tadi, kita sudah dapatkan gaya normal tadi sudah, normal sudah, tegangan normal tadi sudah, tegangan share ini sudah. Nah, yang terakhir itu adalah penentuan bearing stress. Bearing stress ya, bearing stress. Masih kurang satu kayaknya kita masih kurang satu. Tadi kan pin A sama pin C sudah. Nah, bagaimana dengan pin B ya? Ya maaf, ini pin B nya kurang ya, jadi kita hapus saja. Mana nih, ini pointer optionnya tak ganti, eraser bisa pointer option erasernya ya. Oke lah, gini aja. Untuk pin A pin B ya, ini pin B itu berapa yang bekerja, ini sama juga, tahu yang ada di pin B itu sama dengan P, masalah eraser kita hapus yang ada di pin B itu. Jadi yang ada di pin B itu ya sama dengan, tetap sama P dibagi dengan A. Cuman kita lihat dulu berapa yang gaya yang bekerja pada pin B ya, berapa gaya yang bekerja pada pin B. Ini di sini pin B lihat 25 kN. 25 kN itu kita dapatkan dari ini ya, pin B ini
25 kilonewton. Dari yang hasil yang di atas ada dari pin untuk yang pin B itu pin B ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini ini kita lihat pin B ya. Pada pin B ini bekerja ada berapa gaya yang bekerja kira-kira nih ya, 1 2 3 4 5 ya. Mana tadi pin B ya, kita lihat kalau pin B ini kan kompleks ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ya. Ini kalau kita lihat lebih dekat, gaya-gaya yang bekerja pada pin B itu seperti ini ya. Ini dari gaya AB, dari apa, batang AB. Ini dari batang AB tadi berapa, 40 ya, berarti setengah dari 40 adalah 20 kilonewton. Sementara ini yang ke bawah ini adalah 30 kilonewton. Ini adalah setengahnya dari 30 kilonewton sama dengan 15 kilonewton. Oke, sementara yang di sini FBC itu karena dia cuma satu ya, cuma satu biji aja, maka dia di sini besarnya tetap 50 kilonewton. Ya, berikutnya lagi ini kita zoom lagi pada daerah D sama E, berarti daerah yang sini ya, daerah yang di sini dimana pintu itu bekerja. P ini E, di sini bekerja 15 kilonewton, berarti PE-nya juga besar 15 kilonewton. Yang ke atas ini berada 15 kilonewton karena 30 dibagi 2. Maka di sini kalau kita uraikan lagi, ini pada daerah D sama G, daerah D sama G, D sampai G ini ya, ada daerah D sampai G ini. Kalau kita zoom seperti ini, maka di sini ada 15 kilonewton, di sini ada 20 kilonewton ya. Jadi yang ke arah sini 20 kilonewton, di sini 15 kilonewton, maka gaya yang dipakai untuk menentukan pin B itu adalah gaya yang bekerja pada titik G ya. Di sini PG yang dipakai ini ya, PG yang dipakai 25 kilonewton. Dari mana ini 25 kilonewton? Nah, Anda perhatikan lagi ya. Di sini titik G, pada titik G ini bekerja gaya setengah FAB. Anda lihat ya, setengah FAB. Lalu berikutnya ada lagi setengah dari gaya yang ke bawah ini, gaya Q ya, dari setengah dari Q atau di E ini sama dengan setengah Q ini sini adalah sebesar 15 kilonewton. Maka PG ini tentunya adalah setengah dari FBC ini ya, FBC ya. Jadi PG ini adalah setengah dari FBC karena di sini dipakai setengahnya semua, maka di sini PG sama dengan setengah dari FBC. FBC nya tadi berapa? 50, berarti setengah kalikan 50 sama dengan 25 kilonewton. Nah, ini di sini asalnya gaya atau gaya yang bekerja pada daerah PG. Maka hasilnya untuk di pin B itu kita dapatkan hasil sebesar 50,9 megapascal. Nah, jadi itu sudah terjawab ya. Jadi berikutnya kita cuma tinggal menentukan berapa besarnya bearing stress. Ya, bearing stress ini kita dapat dengan cara seperti ini. Ya, bearing stress yang pertama itu kita lihat dulu persamaan yang digunakan untuk menghitung bearing stress. Ya, bearing stress itu pointernya jadi lagi bearing stress. Nah, bearing stress ini pakainya B kecil ya, sama dengan P dibagi T dikalikan D, di mana T itu adalah tebalnya, tebal dari pelat, sementara D itu adalah diameter dari baut tersebut, baut yang memberikan stres kepada struktur ya. Jadi bautnya itu adalah 25 mm ya, semua di sini pakai baut 25 mm ya kayaknya ya. Baut 25 mm, sementara ketebalannya itu adalah 30 mm ya. Ini bisa Anda lihat dari gambar
Ini ya dari gambar yang ini. Nah, ini ya dari gambar ini ya. Ini diameternya itu ada 25 mm, sementara tebalnya itu adalah 30 mm ya tadi di sini ya. Tebalnya adalah 30 mm. Mana itu 30 mm? Ini 30 mm. Ya, 30 mm. Ya, jadi 30 meternya ada di 30 mm-nya ada di sini, diameternya 25 mm. Nah, jadi ini besarnya 40 kN. 40 kN itu adalah tadi yang mana? Ini ya, FAB. Jadi ini berada pada pin B. Ya, pin B ini yang ada di pin di sini adalah 40 kN. 40 kN tadi FAB. Berarti yang ini ya, yang di titik sini pada struktur ini giringnya itu adalah sebesar ini 40 kN sama dengan 53,3 megapascal. Sementara pada titik berikutnya ya pada bracket A ya kita lihat bahwa di sini diameternya sama. Sementara ketebalannya itu adalah berapa? 50 bracket A ini ya di sini ya. Bracket A di sini ada dua buah, ini saya besar ya, saya zoom. Di sini ada dua buah bracket ya, 25 mm sama 25 mm. Sementara dia tebalnya adalah 30 mm. Oh, bukan ya, 25 mm, dia 25 mm ini ada tebal bracketnya, sementara diameternya itu adalah 25. Maka ya tinggal kita masukkan saja ini ya, jadi 50 mm ini tadi kan ada dua buah bracket ya, dua buah bracket di titik A yang nyepit ya, diameternya ini adalah 25, di sini tebalnya 25 kali 2 ya, 25 di sini 25, di sini diameternya 25. Berarti ini ada 25 ketebalan tadi tambah 25 kalikan dengan 25, hasilnya adalah 32 megapascal. Itu yang di bracket A ya. Berikutnya bearing stress pada titik B. Ini tidak di keterangan ya di sini yang ada di sini FAB ini di C, berarti yang ada di titik B berapa? B. Ini bisa kita tentukan dengan cara yang sama. Ya, itu yang ada di titik B itu berapa kira-kira? Ada di titik B. Yang di titik B tadi itu ini ya 20 tambah 20 bener ya, ini titik B kan di sini, sementara dia di sini adalah 25 mm, maka dia 20 tambah 20 40 kali dengan 25 ya. Berarti yang di titik B itu pensil counter option pen. Berarti yang ada di titik B sama, dia sama-sama 40 PAB tadi yang 40 dibagi 20 tambah 20 kali diameternya tadi berapa? 25. Ya, hasilnya sekian megapascal. Coba Anda hitung sendiri ya. Oke. Ya, berikutnya untuk lebih mempermudah pemahaman ya, ini kita pakai contoh. Ya, kita pakai contoh seperti ini ya. Si hanger itu penggantung ya, pada penggantung yang ditunjukkan, jadi penggantungnya ini ya. Bagian atas dari link ABC, mana? Link ABC, A, B-nya mana? A, B sama C ya. Bagian atas link ABC itu besarnya adalah 3/8 inci ya, jadi ABC 3/8 inci. Yang ini berarti ya, yang ini tebalnya, dan bagian bawah itu adalah masing-masing 1/4 inci. Jadi bagian bawah ini tebalnya masing-masing 1/4 inci. Oke. Lalu di sini digunakan resin epoksi yang untuk mengikat bagian atas dan bagian bawah
bersamaan supaya jadi satu ya pada titik B. Nah, ini jadi bagian atas dan bawah ini diikat oleh resin epoksi. Oke, lalu pin A itu adalah diameternya 3/8. Mana pin A? Ini ya, 3/8 inci. Ya, dimana pin C dan pin C itu adalah 1/4 inci diameternya. Ini yang 1/4 inci ya. Lalu pertanyaannya di sini, tentukan tegangan geser pada pin A. Tegangan geser di sini ya. Tegangan geser yang kedua, tegangan geser pada pin C di sini. Oke. Apa itu tadi? Oke ya. Lalu yang C itu adalah tegangan normal yang paling besar pada link ABC. Tegangan normal yang paling besar pada link ABC. Oke. Yang D itu adalah tegangan rata-rata, tegangan geser rata-rata ya, pada bagian yang di lem, yang di bonded tadi ya, pada B. Yang E itu adalah bearing stress pada titik C. Oke ya. Ya, langsung ke solusi atau jawaban dari soal ini ya. Di sini karena link ABC itu adalah dua buah member ya, adalah gaya yang memiliki dua buah anggota, member itu anggota ya. ABC mana? ABC ya, ini dua buah member, dua buah komponen gaya maksudnya ya. Maka reaksi pada A itu adalah vertikal. Oke. Sementara reaksi pada D itu bisa kita representasikan menjadi dua buah gaya, dx sama dy ya, dx sama dy. D ini bisa kita jadikan 2, sementara yang A itu adalah satu gaya ya. Nah, ini betulnya enggak usah begini juga bisa. Kenapa? Anda lihat A di sini dia kan bisa bergoyang ke sana ke sini toh. Sementara di atas dia mampu. Ya udah kita gambar aja A. Berarti A di sini fleksibel, dia bisa bergerak ke sana kemari. Makanya komponen horizontalnya tidak digambar. Sementara yang D ini berarti dia fix ya, atau diem aja di situ. Mau digoyang-goyang dia tidak bakal goyang. Makanya dia diberi dua buah komponen ya, karena dia bisa menahan komponen dari arah horizontal dan pada arah vertikal ya. Oke, jadi kita hapus biar mudah. Nah, pertama-tama apa, kita buat dulu diagram benda bebas ya. Jadi kalau Anda mengerjakan statika struktur, mekanika kekuatan bahan ya, jadi ini kita selesaikan secara statika dulu. Ya, itu Anda harus membuat diagram benda bebas untuk merepresentasikan objek yang akan kita kalkulasi. Ya, jadi seperti ini. Ini benda realnya seperti ini. Diagram benda bebasnya kita gambarkan seperti ini. Diagram benda bebas nggak perlu bagus-bagus ya. Anda boleh menggambar coret-coretan kayak anak kecil, itu tidak masalah. Asal bisa kelihatan ya. Jadi di sini komponen horizontal, di sini vertikal, kelihatan dengan jelas, itu tidak apa-apa. Tapi ya jangan jelek-jelek amat, nanti Anda susah sendiri menganalisisnya ya. Jadi representatif lah. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan, kita hitung momen pada titik D. Berarti apa? Pada titik D ini semua yang ada di sini kita anulir dulu, ditutupi, istilahnya begitu ya, kita anulir dulu. Berarti apa yang bekerja pada komponen-komponen ini? Tentu saja ini adalah FAC ya. FAC perbandingannya dia ikutnya yang mana ya, dia ikutnya yang 10 inci ya. Berarti ke sini FAC dikalikan dengan 10 karena dia searah jarum jam, sementara kesepakatan di sini berlawanan jarum jam itu adalah positif, maka dia hasilnya adalah negatif.
negatif. Min FAC sama dengan 10 inci. Oke ya. Satunya lagi, ini ada komponen yang vertikal ini ya, 500 pon. Ini ke sini ada nggak? Ke arah sini dia tidak ada. Ke arah sini ada. Berarti 500 pon kali 10 tambah 5. Jadi 500 pon kali 10 ditambah 5 ini ya, 10 inci tambah 5 inci hasilnya 15 inci sama dengan 0. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa FAC itu adalah sama dengan 750 pon. 750 pon ini adalah FAC. Ini ketutupan ya. Oke. Oke ya, selanjutnya ini kita lihat pertanyaan yang pertama itu tentukan tegangan di pin A. Tentukan tegangan di pin A. Ini tegangan di pin A berapa ya? Jadi tegangan di pin A sama dengan shear stress ya. Shear stress berarti ini kakaknya yang tahu ini ya, tahu sama dengan FAC dibagi dengan A. FAC itu mana? Berarti ini ya. FAC ini tegangannya berapa tadi di sini? Kita tahu FAC 750 dibagi dengan luasannya. Luasan pin A berapa? Luas pin A itu adalah luas dari lingkaran ya. Berarti ini kali 0,75 ya, di sini pinnya itu 3/8 inci. 3/8 inci berarti kalau kita bagi 2,5 dari diameternya itu adalah 0,375 ya, hasilnya 6.970 sekian PSI, 6790 PSI ya. Karena di satuannya dalam pon, ini innya jangan lupa Anda untuk selalu mencantumkan satuannya di sini, unitnya ya. Berikutnya yang B itu adalah tegangan geser pada pin C. Ini tak hapus dulu aja ya. Ini supaya ini bisa kelihatan. Oh, enggak mau, saya enggak mau ya. Tegangan geser pada pin C. Tegangan geser pada pin C berarti di sini ya. Tegangan geser pada pin C. Tegangan geser pada pin C itu sama. Cuma kenapa di sini ada setengahnya? Karena pada pin C ada dua capit ya, dari capit seperti ini F-nya dibagi 2. Jadi setengah FAC dibagi dengan A, hasilnya adalah ini. Pin C-nya di sini tadi apa? Ini diameternya adalah 1/4 inci, berarti 0,25 ya, 7600. Ini adalah luas lingkaran dari pin. Yang berikutnya ini adalah tegangan normal yang terbesar yang ada pada link ABC. Tegangan normal terbesar pada link ABC. Link ABC mana ya ini ya? Link ABC ini B-nya tidak kelihatan, ABC. Berarti tegangan normal itu adalah FAC dibagi dengan luasan keseluruhan. Luas keseluruhan dari permukaan ABC ya, pada link ABC. Link ABC ini ya. Berarti di sini adalah FAC. FAC kan tadi kita tahu 750 dibagi dengan 3/8. 3/8 kali 3/8 itu mana? 3/8 itu adalah ini bagian atas 3/8. Bagian bawahnya 1/4 incinan 2. Ya, 3/8 dikalikan dengan ini apa? 1,25. Nah, 1,25 ini ya 3/8 dikurangi 0,375 inci, berarti 750 bagi sekian, hasilnya adalah ini. Oke ya. Nah, yang berikutnya ini untuk mencari tegangan rata, tegangan shearing stress rata pada titik B. Titik B ini yang ini ya. Tegangan rata-rata pada titik B ini kita lihat bahwa di sini ada bonding ya, jadi sisi pakai lem tadi ya, pada kedua sisi dari bagian atas dari link. Bagian atasnya kan yang sini.
Oke, dan gaya geser pada tiap sisinya itu adalah 750 dibagi dengan 2. FAC ini tadi ya. 750 ini adalah FAC. Makanya tiap-tiap sisinya itu adalah 375 pon. Oke, maka di sini tegangan geser rata-rata pada tiap permukaannya itu adalah sebesar F1 dibagi dengan A. A-nya itu adalah luas permukaan bondingnya. F1-nya tadi berapa? 750 dibagi 2, 375. Sementara luas permukaan A itu adalah ini 1,25 dikalikan dengan 1,75. Jadi ini dikalikan dengan ini ya. Hasilnya 171, sekian. Lalu berikutnya bearing stress, tegangan bearing pada titik C. Titik C ini ya, ini kan dia berputar, maka dia ada bearing stressnya ya, yang diakibatkan oleh pin terhadap struktur. Untuk bagian dari F1 itu 375 pon ya, maka ini di sini 375 pon bagi 750 dibagi 2, dan luas bearing area itu adalah 0,25 kali 0,25. 0,25 kali 0,25 ini luas bearing areanya ya, perempatannya. Nah ini ya, tebalnya seperempat, di sini ada seperempat juga, berarti D-nya sama dengan 0,25 kali 0,25, maka di sini adalah 0,625 inci. Berarti tegangan bearingnya itu adalah F1 dibagi A, di mana A itu adalah T dikalikan dengan D. Nah tadi T itu adalah tebalnya mana tadi? Tebalnya ini 1/4 inci, diameter panjang diameternya. D itu adalah tebalnya ini ya. Diameternya berapa? Diameternya di sini adalah 1/4 inci. Jadi ini tadi 0,625, hasilnya 6000 PSI. Oke ya. Contoh berikutnya ya, ini sampel problem 1-2 tak perbesar ya. Saya perbesar ya. Batang baja yang ditunjukkan di sebelah sini ini didesain untuk membawa tegangan tarik ya, gaya tarik ya, dengan besar sebesar 120 kN. Ya, jika dibautkan di antara dua buah bracket A dan B, bracket A dan B mana? Ya, bracket A dan B, maka batang ini akan dibuat dari sebuah pelat yang tebalnya 20 mm ya. Untuk grade dari baja yang harus digunakan maksimum itu adalah 175 megapascal, sementara tegangan gesernya itu 100 megapascal. Lalu di sini tegangan bearingnya itu 350 megapascal ya. Jadi di sini desain atau rancanglah sebuah batang pengikat ya, yang ditentukan dari nilai-nilai yang di atas. Jika A diameter yang pertama tentukan itu diameter bautnya berapa biar bisa kuat. Yang B itu besarnya atau dimensi B, mana ya B? Dimensi B pada dimensi bearing ya, pada tiap ujung dari batang. Yang C dimensi H dari batang, hanya nanti mana ya, tebal kali tingginya ini ya, di sini tebalnya kali tingginya sama diameternya yang ada di sini. Oke ya, kita mulai saja kerjakan. Kita mulai dulu dari penentuan diameter apa tadi yang A ya, ini diameter bautnya ya, diameter bautnya ini langsung aja ya, berarti tegangan geser sama dengan F1 dibagi dengan A. F1-nya ini ada sudah dibuatkan diagram benda bebas ya. 2 buah F1 ke sana, resultannya gaya itu adalah P.
Berarti F1 sama dengan setengah P, ya, setengahnya dari P. Maka F1 itu adalah ini, F1 dibagi dengan A. P-nya tadi berapa? P itu dibuat mampu menahan 120 kN. F1 itu adalah setengahnya dari P, berarti 60 kN. Setengah dari 120 kN, hasilnya 60. Sementara luas dari lingkaran, luas dari bola, ya lingkaran ya berarti ya, luas dari diameter bolt ini, untuk menentukan diameter bolt langsung kita cari dari persamaan luas ini. Jadi luas sama dengan 1/4 pi kali d kuadrat ya. Nah di sini kita cari ya, ini diketahui 100 megapascal. Tegangan gesernya berapa? 100 megapascal. F1 nya 60. Nah maka kita tinggal cari D-nya. D-nya hasilnya 27,6 mm. Berarti 100 sama dengan 60 dibagi pi kali pi per 4 kali d kuadrat. Nah, berarti ini untuk mencari D-nya, D sama dengan 60 per 100 kali 60 per 100 dibagi dengan 1/4 pi, ya, dibagi dengan 1/4 pi akarnya ya, karena di sini kuadrat ya. Jadi hasilnya seperti itu, hasilnya 27,6 mm ya. Karena 27,6 mm enggak ada di pasaran ya, kita pakai kira-kira 27,8 ya. Nah di sini kita sudah bisa melihat ya, kita periksa bahwa tegangan biring pada besi ketebalan 20 mm plat ini ya, ini adalah dengan menggunakan bolt dengan diameter 28 mm. Maka hasil ini kita pakai di sini ya. Jadi tegangan biring sama dengan P dibagi dengan tebal dikalikan dengan diameter. Diameternya tadi berapa? Dari perhitungan kita yang dipakai adalah 28 mm sama dengan 0,028 meter. Hasilnya ini adalah 214 megapascal. Sementara tegangan biringnya yang diinginkan di sini tadi berapa? 350 megapascal ya, yang dia digunakan untuk tegangan yang diizinkan sampai dengan 350 megapascal, sementara yang bekerja cuma 214. Berarti ini dia baut ini boleh kita pakai untuk desain ini, oke ya. Untuk pertanyaan yang B di sini ya, pertanyaan yang B, ukuran B pada tiap ujung dari bar. B itu apa sih di sini? Ini ya, OA sama dengan B, berarti nanti kita lihatlah ya. Kita ingin kita pertimbangkan ya salah satu dari bagian ujung dari bar ini ya, dengan melihat bahwa ketebalan dari pelat besi yang digunakan itu adalah 20 mm. Ini ya, 20 mm tebalnya. Oke. Dan tegangan rata-rata, tegangan tarik rata-rata, tensile stress average ya, tegangan tarik rata-rata itu tidak boleh melebihi 175 megapascal. Kita lihat tegangannya ya. Berarti tegangan yang dibutuhkan, tegangan normal rata-rata atau normal stress itu adalah setengah dari P dibagi dengan T dikalikan dengan A. A itu mana ya? A di sini, oh ini A. Ya, saya zoom ya. Nah, jadi A ini adalah bagian porsi yang di luar diameter. Jadi diameter keseluruhan di sini adalah 2A dikurangi dengan diameter bolongan yang ada di situ. Diameter lubang ya. Jadi berarti ini dimensinya itu adalah setengah P bagi T kali A. Tadi tidak boleh lebih dari 175 megapascal. Tegangan tarik tidak boleh lebih dari 175 megapascal. Berarti ini P-nya tadi sudah diketahui, 60 dibagi 0,02 tebalnya ini ya,
tebalnya 20 mm dikalikan dengan A. A-nya berapa? A-nya itu adalah 17,14 mm. Bagaimana dapat ini ya? Tinggal pakai perkalian biasalah, 0,02 kalikan ini dibagi 60 hasilnya ini. Oke. Lalu berapa besarnya B? Nah, ini B di sini ada. B itu apa di sini? Kita lihat diagramnya lagi ya. B, B. Jadi ini mungkin nanti keluar semua, ini B ini di sini. B itu adalah luasan keseluruhan yang ada, berarti dia 2A ditambah dengan diameter ini. B sama dengan diameter ditambah dengan 2A ya, 2A. A ditambah A tambah D. Dari 28 sama dengan 28 mm B-nya. Bukan, 28 mm diameternya ditambah dengan 2 kali 17,14. 17,14 dari mana? Dari A. Berarti B-nya itu adalah besarnya 62,3 mm ya. Berikutnya B itu berarti titik ini ya, keseluruhannya sini ya. Luas dari ininya ini adalah B. Kita sudah tahu. Yang berikutnya itu dimensi H atau ukuran H dari batang. H itu yang mana? Tebalnya kayaknya ya. Oh ini, ya ini tebal, ini tingginya. Dimensi H dari bar ya. Dengan melihat bahwa ketebalan dari baja itu adalah 0,02. Nah, ini tinggal kita bagi aja. Maka tegangan rata-rata, tegangan tariknya, tegangan normal stresnya itu adalah P dibagi dengan T kali H. Ini tadi 175 megapascal ya. Tidak boleh lebih dari 175 megapascal, kita masukkan aja. Sama dengan 120 kN dibagi dengan tebalnya tadi dikalikan dengan H. Maka hanya adalah 34,3 mm atau boleh kita bulatkan menjadi 35 mm. Bulatkan ke atas ya biar tambah kuat, jangan ke bawah. Nanti 34,3 malah jadi 34, kan kekuatannya lebih bagus kalau kita pakai yang 35 ya. Jadi itu untuk contoh ya. Ini untuk contoh yang kita sudah ada. Kita punya beberapa sampel problem ya yang ada di sini. Nanti mungkin bisa saya uraikan sedikit. Oke. Berikutnya ya. Nah, ini ada contoh dari sampel, bukan sampel problem ya. Ini tapi soal-soal yang tidak dijawab. Ya, ini nomornya sesuai dengan buku yang saya berikan ya, di referensi sama persis ya. Jadi ini soalnya seperti ini, dua buah pelat baja itu diikatkan bersamaan dengan menggunakan baut berdiameter 16 mm ya. Dia memiliki kekuatan high strength, baja dengan kekuatan tinggi ya. Yang dipasangkan pada pada dua buah ya, pada spacer ini di sini ya, ada dua buah spacer berbahan tembaga ya. Dengan mengetahui bahwa jika diketahui bahwa tegangan normal rata-rata itu tidak boleh lebih dari 200 megapascal ya pada baut ya, sementara pada spacernya ini tidak boleh lebih dari 130 megapascal. Oke, tentukan diameter luar dari spacer ya, diameter luar ini ya dari spacer yang akan menghasilkan suatu desain yang paling ekonomis ya. Jadi berapa? Jadi tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar kan otomatis nantinya akan menghabiskan lebih banyak biaya. Oke ya. Jadi di sini kita lihat bahwa dua buah objek ini, dua buah benda ini ya, baut dan ini akan memiliki kesamaan tegangan yang sama ya. Jadi di sini gaya yang bekerja pada baut itu adalah sama dengan gaya yang bekerja pada spacer.
Diameter baut kita sudah tahu. Nah, tapi diameter spacernya ini berapa? Yang ditanyakan kan begitu. Oke, jadi kita bisa tuliskan diameter baut itu akan bukan diameter ya, gaya yang ada di baut itu adalah sama dengan gaya yang ada di spacer, ya. Baut sama dengan B, spacer ini kita tulis S, ya. Dari sini kita bisa tahu pula bahwa tegangan yang ada pada baut ya itu akan sama juga dengan tegangan yang ada pada spacer. Ya, dari sini kita bisa tahu. Oke, di sini tegangan pada spacer berapa? Tegangan pada spacer pada baut, maaf, pada baut itu adalah gaya resultan pada baut dibagi dengan luasan yang ada pada baut, ya. Jadi kalau di sini bautnya ada 4 biji, ya kita tuliskan 4 biji tekanan baut dibagi dengan luasan dari baut. Oke. Berarti kalau di sini kita cari tekanan pada baut itu ada resultan gaya pada baut itu adalah 1/4 kali AB, ya, A dari A baut. Luasnya baut itu berapa? Luas dari lingkaran tentunya ya, 1/4 dikali, ini 1/4 dikali AB ya, 1/4 AB, 1/4 AB dikalikan dengan ininya, lupa tadi apa tegangannya ini ya, dengan tegangan ini. Jadi 1/4 AB dikalikan dengan ini, kalikan dengan tegangan normal pada baut ya, jadi ini 1/4 Pi kali D tegangan baut kuadrat, ini luasnya ya, dikalikan dengan tegangan normal pada baut ya. Bagaimana dengan yang untuk spacer? Spacernya juga sama, tegangan untuk spacer sama dengan 1/4 Pi D spacer. Nah, kita pakai D-nya spacer ya. Tapi di sini juga ada 4 juga ya, tadi ya sudah kita bikin 4. Oke, D spacer. Nah, untuk D spacer ini kita tahu juga bahwa di sini ada baut yang bekerja padanya. Jadi tegangan di sini akan berbeda dengan yang ada di sini. Otomatis di sini kita ambil tegangan rata-ratanya toh. Ya toh, ini kuadrat berarti 1/4 dikalikan diameter spacer ya, kurangi dengan diameter bautnya, dikalikan dengan tegangan yang ada di spacer ya. Lalu dengan menyamakan kedua buah persamaan ini, jadi 1/4 Pi dB ya, dB kuadrat kalikan dengan delta B. Oke, sigma B sama dengan 1/4 ds kuadrat min dB kuadrat ya, dikalikan dengan ininya spacer. Oke, maka di sini kita langsung bisa dapatkan bahwasanya untuk spacer, diameter spacer itu adalah akar dari 1 plus ini ya, apa dia tegangan pada ini, tegangan pada baut bagi dengan tegangan pada spacer. Ini akarnya dari ini ya. Berarti ini kita kalikan lagi dengan diameter baut ya. Ini masih masuk ke sini. Oke, berarti dari sini kita tinggal memasukkan aja. S sama dengan akar 1 tambah tegangan bautnya tadi berapa? Tegangan baut operasional tidak lebih dari 200 megapascal pada baut dan 130 megapascal pada spacer ya. Berarti ini ditambah 200 pada baut dibagi dengan 130 pada spacer dikalikan dengan 16
milimeter. Ya, kita dapatkan ini adalah sekian. Anda bisa menghitung sendiri ya. Nah, ini tidak perlu kita jadikan meter, kenapa? Karena dia sudah diketahuinya milimeter kan. Kita carikan diameternya milimeter juga hasilnya. Tapi kalau Anda mau buat ini jadi meter ya tidak apa-apa. Anda kalikan dengan 10 pangkat min 3. Ya, ya berikutnya ini sebuah link AC yang memiliki penampang melintang rektanguler itu kotak ya. Ini tebalnya 1,16 inci dan tebalnya 1/14 inci. Oke. Tentukan gaya normal pada bagian tengah dari link AC ini. Oke ya. Yang pertama kita buat itu adalah diagram benda bebas dari ini dulu ya. Jadi kita buat diagram benda bebasnya seperti ini. Oke. Ini ada gaya sebesar 240 pon, di sini juga 240 pon. Ya, agak bagusan dikit lah, 240 pon. Ini sama sini jaraknya adalah 7 inci, ya, sudah jelas ya. Ini ke sini ini 6. Dari sini 7 ya, dari bawah ke sini 6. Dari sini ke sini 6, dan ini ada paut ya, ada 1 inci. Oke, nah ini kita uraikan gayanya dulu. Ini adalah FAC, FAC ini ya, gaya di sini. Sedangkan di sini ini adalah FAC pada komponen horizontal atau FACY. Ini FAC pada komponen horizontal, ini vertikal ya. Nah, di sini ada satu titik lagi B. Ini B, ini kita uraikan langsung aja ya. Di sini BY, di sini BX. Ya, ingat ini adalah pin, jadi dia bisa menahan gaya dari dua sisi. Ini mungkin saya pindah ke sini aja lah biar lebih mudah ya. Di sini. Nah, ini BX, ini BX di sini. Ada jarak di sini sebesar 3 inci. Oke, jadi kita hitung dulu momen di B ya. Ingat, kalau kita main momen di situ, kita pakai momen di sini, ya berarti ini harus kita tutup. Ya, berarti kita tinggal menghitung porsi yang sebelah sini aja. Nah, ganti lagi jadi ini. Kita ganti porsinya. Ya, berarti di sini kita menghitung kalau arah jarum jam positif, ini kesepakatan yang saya ambil ya, maka di sini sigma momen di daerah di titik B itu harus sama dengan 0, syarat keseimbangan tadi ya. Maka di sini dari gambar sini saya pakai FAC, lihat ya, FACX ya, FACX dikalikan dengan ini 3 tambah 10, 7 tambah 3 kalikan 3 tambah 7 kan 3 tambah 10 ya. Lalu apa? Lalu kita kurangi dengan ini, kan kurangi ya. Ini kalau ke sini juga kan berarti kan dia positif. Berarti kita tambahkan dengan 240 dikalikan dengan 7 ya. Oke, ada lagi enggak? FACY, FA bagian horizontal sini ini tidak ada ya, karena ini tegak lurus, jadi sini tidak ada jaraknya, berarti sini tidak ada momen pada arah FACY, ini tidak ada momen. Nah, ini kita tambahkan lagi, sini ada 240 ke sini kalikan dengan 6 ini, 240 dikalikan dengan 6 ya. Ada lagi komponen lain, tidak ada. B tidak kita hitung ya, karena kita menghitung momen di titik B. Ini berarti sama dengan 0. Oke ya, berarti ini 10 FACX plus 240 kali 7 tambah 6 kali 13 sama dengan 0. Maka di sini kita hitung FA, kita dapatkan FACX sama dengan
240 kan ya, 240 minus ya, dikalikan dengan 13 dibagi dengan 10. Jadi hasilnya adalah sekian pound ya. Tapi Anda juga harus ingat juga bahwa di sini ada satu sudut sebesar 30 derajat ya. Sudut ini berarti FACX itu sama dengan FAC ini ya. FAC kosinus 30 derajat. Berarti FAC sama dengan FACX. FACX ini ya dibagi dengan kosinus 30 derajat. Maka kita akan dapat besarnya FAC itu adalah sekian pound. Oke. Nah, lalu apalagi yang harus kita hitung dari sini? Kita hitung apa tadi yang ditanyakan, normal stres, tegangan stres, normal stres pada FAC ya. Ini adalah sama dengan apa? Gaya normal ya, ini tadi ya, FAC dibagi dengan luasnya ini tadi, dibagi dengan luas yang ada di AC. Jadi di sini adalah sama dengan FAC hasil Anda tadi. Ini Anda hitung sendiri ya, saya tidak bawa kalkulator. Ya, jadi FAC yang ada di sini dibagi dengan FAC ini ya. FAC ini ada di sini. Dapatnya berapa nanti Anda masukkan di sini dibagi dengan luasannya ini 1/16 ya. 1/16 dikalikan dengan 1/4. Ada hasilnya, adalah sekian pound. Oke, kalau di sini negatif berarti hasilnya adalah sekian pound. Negatif berarti dia ke arah bawah ya, jadi dia terkena kerja atau apa, dia tegangannya adalah tegangan kompresif ya. Ingat tadi minus adalah tegangan kompresif. Kalau positif berarti tegangannya di sini adalah tegangan tarik, jadi dia menekan ke arah sini mungkin ya. Oke, saya rasa itu dulu, ada tugas yang harus Anda kerjakan nanti ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.